Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, sebelumnya saya akan menyapa sahabat rongsok yang sudah setia di channel ini di Pulau Sumatera, dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan untuk yang di Pulau Jawa, sahabatku yang ada di Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bandung, Jabodetabek, di Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja, dan juga buat sahabatku juga yang ada di daerah Jawa Timur, ini di daerah Tuban, di daerah Ngawi, di daerah Mojokerto, Malang, dan lain sebagainya. Terus sahabatku yang setia di daerah Kalimantan, apa kabar sahabatku semua? Di Sulawesi dan di Papua, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat dan usaha sahabat semua semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Langkah menjadi pengusaha rongsok, nah, itu adalah judul untuk konten kali ini. Sahabatku, kalau saat ini sahabatku sudah memulai usaha menjadi pengepul rongsok, baik itu mungkin masih kecil-kecilan, yang pertama mungkin baru 1-2 pelanggan ya, bersyukurlah sahabatku semua, karena dengan begitu berarti sahabatku semua itu sudah memulai suatu proses untuk bisa menjadi besar. Jadi kalau ibarat bangunan itu pondasinya sudah terpasang. Nah, hanya seperti ini ya sahabatku. Selama sekitar hampir 15 tahun saya mengenal dunia rongsok, itu jarang sekali untuk pengepul rongsok itu yang dikelola secara profesional, atau yang manajemennya itu dibuat seperti usaha-usaha yang lainnya ya. Jadi bisa dikatakan seperti sebuah perusahaan, kalau toh ada itu 1-2 ya. Nah, untuk itu saya akan coba berbagi pengetahuan saya, berbagi pengalaman saya tentang hal itu, baik itu dari awalnya sampai nanti prosesnya untuk mencari konsumen, sampai untuk proses lainnya, itu coba akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah wawasan atau perbendaharaan pengetahuan daripada sahabatku semua. Nah, sebelum itu sahabatku semua bisa mendukung channel ini dengan cara itu, di bawah ada tombol subscribe, bisa sahabatku semua tekan yang warna merah ya. Ya, dengan begitu berarti sahabatku semua sudah mendukung channel ini. Sebagai timbal balik untuk sahabatku semua yang tetap setia di channel ini, saya akan selalu memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun memang sebenarnya untuk channel ini itu memang bukan channel khusus rongsok. Jadi channel ini adalah channel yang membahas semua hal ya, baik itu tentang rongsok, tentang usaha yang lain, tentang manajemen, tentang hal-hal kriminal, sosial, dan lain sebagainya ya. Yang tujuannya itu saya bagikan agar itu bisa menjadi pengetahuan bagi sahabat rongsok. Nah, sahabatku, kalau untuk pengusaha rongsok itu bisa dimulai dari awal. Kalau untuk menjadi pengusaha yang profesional ya, seandainya saat ini sahabatku sudah memulai secara kecil-kecilan, itu coba nantinya pelan-pelan diusahakan untuk membuat izin-izinnya ya. Mungkin dari yang pertama, kalau untuk pengepul rongsok itu izin gangguan, izin lingkungan, HO ya, terus nanti situ, siup, TDP, fiskalnya, dan lain sebagainya ya. Itu bisa nanti secara perlahan-lahan. Tapi yang utama perlu diperhatikan adalah sistem manajemennya ya sahabatku. Jadi seperti ini. Biasanya kalau untuk pengepul itu masih dikelola secara tradisional atau apa adanya. Nah, yang paling ringan ya untuk yang pertama yaitu cara penotaan dulu ya sahabatku. Itu biasanya kalau untuk nota ada yang cuma 1 lembar ya dibuatnya, atau 2 lembar. Nah, ini
saya sarankan sebaiknya dari awal itu sahabatku bisa membuat nota itu rangkap 3 ya, rangkap 3. Jadi mungkin seperti ini ya sahabatku, nota rangkap 3 ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Dari awal kita sudah membiasakan diri. Jadi lembar pertama ini ya, lembar pertama ini adalah untuk penjual atau konsumen ya. Terus lembar yang kedua ya, lembar kedua ini untuk bagian keuangan atau untuk kontrol keuangan kita, keluar masuk uang kita ya. Jadi ini untuk di kasir ya. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah untuk bagian gudang atau bagian persediaan barang ya. Jadi dengan begitu ini bisa dijadikan dasar untuk kontrol stok kita ya. Kalau toh mungkin untuk pertama mungkin memang belum bisa dijalankan seperti itu karena mungkin bagian-bagiannya belum ada karena kita masih kecil-kecilan, tapi dari awal usahakan dulu untuk tertibnya dulu untuk membuat ini rangkap 3 ya, walaupun nanti secara prakteknya yang lembar ketiga ini belum dipakai itu nggak apa-apa ya. Jadi usahakan dulu ini rangkap 3 ya. Begitu juga untuk penjualan ya, penjualan kalau bisa juga rangkap 3. Yang satu itu untuk pembeli ya, kita kirim ya, bisa dilampirkan bersamaan dengan surat jalan ya. Terus yang kedua itu juga untuk kontrol keuangan, untuk keluar masuk uangnya. Nah yang ketiga juga itu untuk bagian gudang untuk kontrol stoknya ya. Jadi usahakan ini rangkap 3 ya. Dengan begitu nanti tahu modal saya berapa ya, terus keluarnya berapa ini dari lembar kedua ini ya. Uang yang saya keluarkan itu berapa. Terus nanti juga penjualannya juga seperti itu ya. Jadi kontrol keluar masuknya uang atau cash flow-nya itu bisa terkontrol dari nota yang lembar nomor 2 ya. Terus lembar nomor 3 tadi untuk bagian gudang ini juga untuk kontrol stoknya, keluar masuknya barang ya. Jadi saat pembelian itu misalkan beli kertas itu berapa, nanti keluarnya berapa. Nah, kontrolnya berdasarkan ini. Nah, kalau ini rangkap 3 ya, kan yang sisa di tempat kita 2 ya. Ini kalau nanti sudah menjadi sedikit lebih besar ya, ini sedikit mengurangi tindak korupsi ya untuk tenaga kerja kita. Karena apa? Kalau misalkan kasirnya bermain di sini ya, bermain di sini, ini nanti akan bertabrakan dengan bagian gudang. Misalkan dia beli kertas cuma 10 kilo tapi di notanya dibuat 15 kilo ya. Ini nanti otomatis bagian gudang ini akan komplain karena barangnya nggak ada 15 kilo, cuma 10 kilo ya. Nah, seperti itu. Atau juga sebaliknya, belinya cuma 10 kilo tapi kok di gudang cuma ada 7 kilo ya. Itu bisa untuk kontrol kemana ini, berarti bagian gudangnya mungkin yang sudah mengkorupsi atau menjual barang itu keluar tanpa pengetahuan dari sahabatku semua. Nah ini mungkin salah satu contoh ya untuk langkah menjadi pengusaha rongsok atau menjadi pengepul besar yang profesional. Nah selanjutnya nantinya di situ juga akan saya jelaskan untuk mencari omsetnya. Mencari omsetnya itu nanti saya bahas di video saya berikutnya. Jadi mencari omsetnya kalau untuk yang profesional seperti apa ya. Terus nanti untuk menjualnya juga seperti apa, itu juga saya jelaskan di video saya berikutnya. Nah sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan daripada sahabatku semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.